Perkenalkan Simon, gadis remaja yang berprestasi di sekolahnya. Saat ini Simon sedang disibukkan dengan ujian. Tiba-tiba ayah Simon datang ke sekolah dan menjemput paksa putrinya tersebut. Ayo, kita harus segera pergi. Ibu dan adikmu sudah menunggu. Ayah Simon, Frederick. Di perjalanan, ayah Simon sedikit menjelaskan kalau sebentar lagi akan datang bencana besar. Hujan yang akan turun mengandung virus berbahaya. Semua orang harus segera berlindung. Dalam perjalanan menuju tempat berlindung, yakni bunker, kendaraan yang ditumpangi Simon mengalami kecelakaan. Are you okay? Are you hurt? Everyone is advised to go indoors. Why is the rain dangerous? Hey, where are you going? What's going on? How much longer? Baru saja sampai ke dalam bunker, ayah Simon langsung bersiap untuk pergi. Alasannya sih mau pergi kerja. Sontak, kepergian sang ayah membuat Simon sedih bukan main. Belum lama ayah Simon pergi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu bunker. Sedih, itulah yang dirasakan oleh Simon dan adiknya. Sekarang mereka hanya tinggal berdua di dalam bunker. Soal stok makanan di bunker, tenang saja, dipastikan aman sampai bertahun-tahun. Ayah Simon meninggalkan satu iPad dan di dalamnya terdapat peta lokasi bunker lainnya. Jaga-jaga jika makanan di sini habis, Simon bisa pergi ke bunker lain. Simon memikirkan cara agar bisa menghubungi ayahnya. Kebetulan di dalam bunker ada perangkat radio komunikasi. Simon langsung menyalakan piranti tersebut dan berkomunikasi. Simon terhubung dengan pria bernama Philip dan bukan ayahnya, padahal dia berharap demikian. Kemudian Simon menjelaskan tentang situasinya di dalam bunker. Simon minta bantuan kepada Philip untuk menghubungi ayahnya, berhubung pria di radio ini kenal dengan Frederick. Beberapa jam kemudian, Philip kembali menghubungi Simon dan mengatakan kalau dia tidak bisa menghubungi ayah Simon. Selain itu, ada rumah sakit di dekat bunker yang dijadikan pos penjemputan pengungsi. Tidak ada lain yang bisa dilakukan Philip dan Simon saat ini. Bertemu pun rasanya tidak mungkin karena jarak mereka jauh dan situasi belum kondusif. Hari-hari berlalu sampai tahun pun berganti. Simon dan adiknya Rasmus mulai berdamai dengan keadaan. Namun saat ini yang menjadi masalah adalah stok makanan sudah mulai habis. Karena perut lapar, Rasmus mulai kesal. Dia kembali teringat dengan janji sang ayah yang mengatakan bahwa akan kembali ke bunker. Tapi mana, sampai detik ini ayahnya belum juga tampak. Malam harinya, Simon memberanikan diri keluar dari bunker dengan menggunakan pakaian pelindung. Dunia luar tampak jauh berbeda. Rumah sakit yang disebut sebagai posko penjemputan pengungsi sekarang sudah berubah menjadi bangunan horor yang mencekam. That's insane. Is anybody there? You don't know the consequences. Stop it. Pagi tiba, Rasmus bangun dan melihat Simon ada di sini. Ya, Simon memang sudah kembali ke bunker tepat waktu tanpa diketahui oleh sang adik. Simon menceritakan kepada adiknya tentang suasana di luar bunker. Sekarang mereka sepakat mengurungkan niat ke rumah sakit dan akan menuju ke bunker lainnya. Malam harinya mendadak timbul masalah di dalam bunker, ventilasi udara terhalang, Simon kehabisan oksigen. Rasmus langsung membawa kakaknya keluar bunker. Setibanya di luar, Rasmus dan Simon melihat ada sekelompok orang bersenjata. We won't do anything. Come on, go back, go.
Jauh dari bunker, tampak sekelompok tentara sedang bersiap menuju ke area perbatasan. Tugas mereka adalah menjaga area yang steril dari virus air hujan. Simon dan adiknya digiring paksa masuk ke dalam bunker, lalu dikurung ke dalam sebuah ruangan. Tujuan orang-orang ini kemari adalah untuk mencari makanan. Ya, mereka sudah berhari-hari tidak makan. Kelaparan membuat mereka semua menjadi buas. Simon coba mengajak bicara seorang perempuan dari rombongan bernama Beatrice. Setelah teman-teman Beatrice mengetahui kalau di tempat ini tidak ada makanan, mereka semua langsung pergi meninggalkan bunker. Sialnya Simon tetap dikurung, aksi ini sangatlah berbahaya. Simon tidak kehabisan akal, setelah mengetahui tujuan mereka adalah makanan, gadis ini memanggil ketua rombongan, Martin, kemudian menunjukkan titik bunker lainnya. Trik yang digunakan Simon cukup cerdas, dia merusak iPad yang berisi peta, sehingga mau tidak mau Martin harus mengajak Simon dan adiknya ikut bersama. Peta bunker ada di dalam kepalaku, ucap Simon dengan bahasa isyarat. Tentara yang sedang berjaga di perbatasan melihat ada seorang wanita berjalan sambil menggendong bayi. Meski sudah diperingatkan, si wanita tidak peduli, dia terus berjalan menuju kamp perbatasan. Tak lama kemudian, tentara yang berjaga di area tersebut pergi ke pos tenda. Betapa terkejutnya si tentara tatkala melihat semua rekannya tewas. Fix, si wanita barusan membawa virus air hujan hingga membuat semua tentara yang berjaga tewas seketika. Simon dan adiknya sekarang ikut bersama rombongan Martin. Tiba-tiba mereka bertemu dengan sekelompok penyintas yang sedang menangkap seorang wanita. Berhubung jumlah pasukan Martin lebih banyak, mereka tidak sungkan untuk menyelamatkan si wanita tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok penyintas lainnya, Martin langsung menghabisi nyawa si wanita. Tahu mengapa? Jawabannya, si wanita sudah tertular virus. Ciri-ciri orang yang sudah tertular virus yakni kaki mereka lemah, persis seperti orang lumpuh. Are you okay? No. Come on. Check them. She was dead as soon as her foot was in the water. Martin CS kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka semua sampai ke area perumahan warga. Mereka langsung masuk ke dalam dan berharap ada makanan yang tersisa di sini. Setelah diperiksa, hasilnya nihil. Kalaupun ada sisa makanan, pasti sudah langsung dimakan oleh siapapun di antara mereka yang lebih dulu menemukannya. Pendek kisah, berhubung malam tiba, mereka memutuskan untuk istirahat di tempat ini. Pagi harinya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Menurut informasi dari Simon, sedikit lagi mereka akan sampai ke lokasi tujuan. Ketika mereka semua sedang berjalan, Rasmus tidak sengaja menginjak genangan air hujan. Martin yang mengetahui hal tersebut langsung menodongkan senjata karena khawatir Rasmus terkena virus. Salah satu anak buah Martin kebetulan ada yang mengenakan sarung tangan. Dia meminta untuk membuka sepatu bot Rasmus untuk memastikan kakinya basah atau tidak. Hasilnya, No, it hasn't gone through. For me, there's nobody but him. akhirnya mereka semua sampai ke dalam bunker. Patut disyukuri di tempat ini banyak sekali makanan. Di saat semua orang sibuk mengenyangkan perut, Simon tidak sengaja menemukan ponsel milik ayahnya. Kemudian kabar ini langsung disampaikan kepada Rasmus. Dari dalam ponsel tersebut, tersimpan video yang menyebut kalau ayah mereka saat ini sedang menuju atau sudah berada di kantor pusat di Swedia. Ada dugaan kalau ayah Rasmus dan Simon sedang menciptakan antivirus. Jauh sebelumnya, My glasses! Wait! Nice and easy. Nice and easy. Alone. What do you want? Good. Down! Put it down! No. Just put it down. Let's just take their stuff. She's full of shit. Simon mendiskusikan dengan tim soal isi video yang ada di dalam ponsel sang ayah. Menurut Martin, semua itu tidak valid karena sudah berlalu selama 6 tahun. Bisa jadi kantor pusat di Swedia sudah tidak ada penghuninya. Akan tetapi bagi Simon, tidak ada salahnya untuk mencoba pergi ke sana. Ia menyuruh Rasmus untuk bersiap, kemudian mereka pun langsung berangkat. We'll reach the next bunker
before dark. Beatrice yang mengetahui Simon dan adiknya tidak ada langsung menuding kalau Martinlah yang mengusir mereka. Pikiran tersebut tampaknya timbul berdasarkan pengalamannya dulu pada saat bertemu Martin. Kemudian Beatrice mengajak beberapa orang untuk bersiap pergi menyusul Simon dan adiknya. Simon dan Rasmus sampai di pusat kota. Puji dan syukur tidak lama kemudian rombongan Beatrice pun sampai di sini. Sekarang mereka semua berkumpul dan merasa bahagia terbebas dari jeratan Martin. Kemudian mereka semua masuk ke restoran cepat saji, seolah ingin bernostalgia sejenak sebelum semua bencana ini terjadi. Pada saat mereka sedang asyik menikmati waktu, tiba-tiba gerombolan orang lapar datang. Rasmus, Beatrice, teriak Simon yang sedang mencari teman dan adiknya. Tidak sengaja Simon bertemu dengan seorang bocah kecil, sementara itu Martin dan satu temannya sudah sampai di kota untuk mencari Beatrice. Sebagai informasi, meski sempat punya pengalaman tidak enak, bisa dibilang Beatrice dan Martin adalah pasangan. Sementara itu, saat ini Beatrice sedang bersama Rasmus dan mereka tengah berlindung di tempat aman. Si bocah yang bersama Simon mengeluarkan obat. Karena penasaran, Simon coba memeriksa obat tersebut. Tiba-tiba si bocah lemas dan nyaris pingsan. Kemudian muncul seorang pria dewasa yang mengatakan, "Jangan sentuh bocah itu." Ternyata pria tersebut adalah ayah si bocah. Martin dan temannya sedang beristirahat sejenak. Tidak sengaja mereka menemukan sebuah alat canggih yang berisi peta. Setelah dilihat, mereka pun menyimpulkan bahwa saat ini mereka sedang berada di zona karantina. Simon prihatin dengan nasib kedua orang ini. Tanpa sungkan, ia langsung memberikan makanan agar mereka berdua punya energi yang cukup untuk pergi ke sebuah tempat. Di tempat tersebut, katanya ada dokter yang bisa menyembuhkan si bocah. Setelah menerima makanan, ayah dan anak ini pergi. Kemudian lihatlah apa yang terjadi pada mereka. Eat this. Here. Give me that. Simon kembali ke restoran cepat saji. Rupanya Beatrice, Rasmus, dan kawan-kawan sudah ada di sana. Simon mengajak mereka semua pergi dari sini. Tiba-tiba pria misterius yang memperhatikan Simon barusan menampakkan diri. Give me your food. Give it to him before there are more. There's more in the next bag. Hey! Let him go. No, no, no. Let him go! Let him go, goddammit! Just relax! I'll count to 3. 1. Patrick! Let him go! Hurry! don't have any more. Then give me some tape! 3. Simon memberitahukan kepada Martin kalau tidak jauh dari sini ada sebuah bunker. Sampai di lokasi bunker, rupanya tempat tersebut sudah pernah dimasuki orang lain. Setelah Martin memastikan tempat ini aman, Rasmus dibawa masuk dan diobati lukanya. Mereka semua akan menginap di sini untuk sementara waktu. Simon teringat ucapan ayah bocah yang ditemuinya tadi siang. Ada seorang dokter di daerah Lillebjerg. Ia meminta bantuan Martin untuk menemaninya pergi ke sana agar nyawa Rasmus bisa diselamatkan. Selain itu, Martin menunjukkan piranti canggih miliknya yang ditemukan di kota. Menurut analisisnya, mereka semua berada di zona bahaya. Ada tempat di balik tembok raksasa, tempat para pengungsi berkumpul. Untuk meredam rasa sakit, Rasmus dicokoki obat bius. Sementara itu, menurut teman-teman, sangat berbahaya pergi ke lokasi sang dokter dengan membawa Rasmus di atas troli. Itu berarti mau tidak mau Simon harus pergi sendiri untuk memastikan lokasi dokter tersebut benar masih ada atau tidak. Di perjalanan, situasi tak terduga pun terjadi. Martin CS yang menyelamatkan Simon dan sudah membawa Rasmus bersama mereka. Kemudian orang-orang yang menyerang Simon barusan diinterogasi. Martin CS mau tahu apa yang ada di balik tembok raksasa. Apakah ada kehidupan di sana? Belum sempat dijawab secara detail dan dianggap berbahaya. Suara tembakan terdengar dari senjata Martin.
Kemudian ia pergi meninggalkan lokasi menggunakan mobil bersama teman-teman. Akhirnya Simon dan kawan-kawan sampai ke lokasi tempat dokter berada. Alat canggih digunakan untuk mengetahui lokasi persis sang dokter. Sampai di depan rumahnya, dokter tersebut keluar sambil menodongkan senjata. Setelah dijelaskan singkat, barulah dia percaya bahwa orang-orang ini membutuhkan pertolongan dan bukan penjahat. Dokter langsung memeriksa dan melakukan tindakan medis terhadap Rasmus. Setelah berhasil melakukan tindakan medis, dokter mengajak Simon masuk ke dalam bunker miliknya. Siapa sangka, rupanya dokter ini pernah bekerja di kantor yang sama dengan ayah Simon. Tapi sayangnya, ia mengaku tidak kenal dengan ayah Simon. Meski demikian, ada kecurigaan di benak Simon. Ia melihat tanda dari sebuah benda kalau dokter ini pernah satu divisi dengan ayahnya. Tiba-tiba, My dad worked there. Your father killed my... sementara itu, Beatrice dan Jan mulai curiga mengapa Simon lama sekali. Dia pun mengajak Jan untuk bersiap pergi duluan meninggalkan tempat ini. Sedangkan Martin yang masih menunggu melihat pasukan yang sebelumnya ditawan. Rupanya Martin belum membunuh mereka sehingga posisinya berhasil dilacak. What is he doing? Hey, no, don't shoot. What the fuck, Jen? You there! Stay! Come on, Jen! Let go now. Get down. Hey, check the house. We need to find the others. We need to get away. Come on! Run! Ucapan sebenarnya keluar dari mulut dokter wanita ini bahwa sebenarnya semua peristiwa buruk ini adalah andil dari ayah Simon. Sekarang Simon dan adiknya akan dihabisi oleh sang dokter. Sementara itu Martin yang sudah berada di depan bunker menyuruh temannya untuk menjemput Simon. Hasilnya, Simona. Simona. Are you okay? What's going on? sampai di lokasi baru, Patrick langsung menanyakan kepada Martin, "Mengapa kau tidak membunuh tawanan itu?" Kemudian Martin memberikan alasannya, "Aku tidak mau membunuhnya karena sudah berjanji pada Simon untuk menjaga nyawa mereka." Jawab Martin, "Andai saja kau bunuh mereka, pasti Jan sekarang masih bersama kita." Timpal Patrick dengan nada kesal campur emosi. Pagi tiba dan perjalanan pun harus dilanjutkan. Langit tampak sangat mendung, tanda akan segera turun hujan. Nah, kalian mau tahu mengapa Martin sangat patuh dan menjaga Simon? Semua itu karena gadis ini dianggap punya banyak informasi. Sekarang waktunya bagi mereka semua untuk mencari tempat berteduh. Shit, that's creepy. I'm not going in there. Rumah ini ada penghuninya. Para penghuninya tampak seperti orang-orang dari sekte tertentu. Martin CS dipersilahkan menginap di sini, namun ada yang aneh, entah mengapa pintu dikunci dari luar. Apa jangan-jangan, sudahlah. Pagi pun tiba, Martin dan kawan-kawan dipersilahkan menyantap sarapan setelah mandi. Martin merasa curiga, ia khawatir akan tertular virus jika membasahi tubuhnya. Namun wanita tua pemilik tempat membuktikan kalau air di rumah ini sangat aman, bebas dari virus. Lain Martin, lain pula dengan teman-temannya. Mereka yakin bahwa tempat ini aman dan langsung membasahi tubuh mereka. Setelah mandi, teman-teman Martin duduk di meja untuk menyantap hidangan sarapan, tapi tidak dengan dirinya. Martin masih bergelut dengan pikirannya, pasti ada yang tidak beres di sini. Sikap Martin membuat teman-temannya malu dengan pemilik tempat. Mereka pun meminta maaf kepada tuan rumah.
Simon merasa sedikit panik ketika luka di perut Rasmus meradang setelah mandi. Kondisinya pun diperiksa oleh salah satu pemilik rumah. "Kami kehabisan antibiotik. Kalian harus tinggal di sini selama sepekan," ucap pria yang memeriksa luka Rasmus. Untuk sementara, Rasmus akan disuntikkan bius sebagai pereda rasa nyeri. Simon mulai curiga alat medis yang ada di sini sama persis dengan alat milik dokter yang sebelumnya coba membunuh Rasmus. Sebagai informasi, alat ini milik tim Apollon dan ayah Simon serta dokter wanita yang ditemui sebelumnya berasal dari perusahaan tersebut. Martin menyusuri tempat ini dan tidak sengaja langkah membawanya ke area dapur. Langkah Martin tiba-tiba dicegat oleh salah seorang penghuni tempat. "Hei, kau tidak boleh di sini," ucap penghuni rumah. Martin langsung menemui Simon dan mengungkapkan kecurigaannya. 1 jam kemudian, mereka sama-sama pergi ke area dapur dan sudah tidak ada aktivitas apapun di sana. Di bilik, Martin mengumpulkan semua teman-temannya dan mengajak mereka untuk segera meninggalkan lokasi ini. Sayangnya, ajakan tersebut tidak diindahkan, bahkan mereka menuding Martin gila karena terlalu paranoid. Malam harinya, berhubung di sini sedang ada perjamuan, Martin berusaha membuktikan kecurigaannya dan hasilnya pun persis seperti kecurigaan saya, yaitu di ruang tengah, pimpinan pondok menjelaskan kalau acara malam ini dibuat untuk menentukan siapa yang berikutnya jadi tumbal dengan iming-iming hidup abadi. Tumbal akan dipilih secara acak. Simon dan kawan-kawan sempat merasa mual karena daging yang mereka santap adalah daging manusia. Martin tiba-tiba muncul dan langsung menghajar salah seorang anggota sekte. Setelah itu, langkahnya pun terhenti karena ada anggota sekte yang menodongkan senjata ke arahnya. Setelah aksi menegangkan tersebut, ternyata Lialah yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Berhubung salah satu petinggi sekte, Karen, punya kedekatan emosional dengan Lia, dia pun langsung menawarkan diri untuk ganti posisi. Lia tak kuasa menahan tangis, sebab Karen sudah dianggap seperti penasehat spiritualnya sendiri. Setelah rangkaian acara selesai, pemilik sekte mempersilahkan Martin dan kawan-kawan pergi dari sini. Ya, untungnya tidak ada paksaan untuk tetap tinggal. Sebelum pergi, Simon mendesak salah seorang anggota sekte untuk mengungkapkan keberadaan Apollon dan anggotanya. "Ya, aku kenal dengan ayahmu. Kami yang membuat dunia ini hancur," kata anggota tersebut. Pemilik sekte yang mendengar ucapan itu merasa anggotanya masih hidup dalam kenangan masa lalu. Walhasil, pemilik sekte mengusir anggotanya yang ini karena tidak berperilaku sesuai pilar pedoman sekte. Di tengah hutan, anggota tersebut menghadang langkah Simon dan teman-teman. "Kau ingin tahu apa isi jarum yang kau pertanyakan ini? Baik, lihat ini," ucap pria tersebut. I mean, you all... You want to know what's in the syringe? I thought it would save the world. Of this shit zone. Rumah kosong di dekat danau dipilih sebagai tempat istirahat malam hari. Keesokan paginya, tampak Martin dan Patrick sedang menikmati sinar matahari. Karena iseng, mereka coba memantau map. Ada tanda sosok yang mendekat ke arah mereka. What the fuck? Syukurlah ternyata hanya seekor anjing. Martin kembali ke rumah singgah dan berdiskusi dengan Simon. Berhubung stok makanan habis, Simon, Martin, dan kawan-kawan akan pergi ke bunker selanjutnya. Sementara Beatrice dan Rasmus tetap tinggal di rumah singgah. Rasmus berlagak seolah lukanya masih sakit, padahal tidak. Dia sebenarnya ingin menghabiskan waktu bersama Beatrice. Tampaknya mulai ada cinta segitiga di antara kelompok ini. Martin menyukai Beatrice, sementara Beatrice lebih nyaman berada di sisi Rasmus. Simon, Martin, dan Patrick masuk ke dalam bunker. Jika dilihat dari situasi di sini, dapat dipastikan sudah pernah ada yang datang ke tempat ini.
Beruntung mereka masih menemukan sisa-sisa makanan untuk dikonsumsi. Di dalam bunker, Simon menemukan sebuah video yang memperlihatkan Project Apollon. Masih belum bisa dipastikan apakah Project Apollon ini dalang pembuatan virus atau calon pahlawan vaksin. Martin menarik Simon keluar agar jangan berlama-lama di dalam bunker, khawatir ada psikopat lapar datang menyerang mereka. Sekarang Simon dan Patrick berjaga di depan bunker. Patrick yang sedikit mabuk karena terlalu banyak menenggak minuman haram coba melecehkan Simon. Sementara itu, aksi mesra juga terjadi di rumah singgah antara Rasmus dan Beatrice. Situasi ini menjadi kacau akibat air bocor dan hujan turun. Ya, mereka semua sangat takut terpapar virus. Don't know you, but you're Get away trying. from me! The rifle button! Now! Out here when I came! No! You have to shoot her! Shoot her now! Shoot her! Shoot her right now! Shoot her! Don't shoot. Go away! We don't know if the rain is dangerous, Martin. What are you talking about? Don't shoot me. Don't. Go away! Shut your fucking mouth! Go! Lia dan Simon dikurung di sebuah ruangan. Setelah berpikir keras, Martin memutuskan untuk membebaskan Simon dan Lia. Selain itu, Patrick juga mulai sadar dan mengakui kesalahannya mendorong Simon ke arah hujan. Alasan Martin mau membebaskan Simon dan Lia karena bisa saja air hujan sekarang sudah berbahaya. Bayangkan, sudah 6 tahun berlalu pasca semua orang lari dari hujan. Bisa saja sekarang semua sudah kembali normal. Menjelang malam, saat semua orang bersiap tidur, Martin menghampiri Patrick yang sedang mabuk. Ia menyuruh Patrick berkemas dan mengusirnya dari bunker. Kau telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Simon. Sekarang pergilah dan jangan kembali lagi ke sini, tegas Martin. Sedikit informasi, sedari dulu dan sebelum bencana, Patrick memang hobi mabuk-mabukan. Bisa dibilang hidupnya hancur karena kebiasaan buruk tersebut. Pagi harinya di rumah singgah, Rasmus menemukan Beatrice sudah tidak bernyawa. Rasmus panik bukan main. Patrick yang baru saja sampai di sini juga ikut panik dan langsung lari terbirit-birit. Hey! Beatrice? Come on! Wake up! He's not breathing. Patrick ditangkap oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari pihak yang menangkap John. Just kept pulling teeth out until the patient started acting rationally again. Rasmus datang membawa Beatrice ke bunker. Semua orang tampak waspada kecuali Simon. Rasmus dan Beatrice dikurung dalam ruangan dan belum ada satupun teman yang mau menolong mereka karena takut tertular virus. Akhirnya Simon masuk ke dalam menggunakan pakaian pelindung dan bicara dengan adiknya. Rasmus, sudahlah, dia sudah meninggal dunia, ucap Simon menguatkan. Dari wajah Rasmus tergambar rasa sedih yang sangat dalam. Sementara itu, Patrick sudah tidak sanggup menahan siksaan. Dia pun membocorkan lokasi teman-temannya. Di tempat lain, tampak Project Apollon sedang dijalankan. Sejumlah warga dikumpulkan di zona aman. Mereka disuruh meminum cairan nano yang berfungsi sebagai penjaga. Jadi, jika ada di antara warga yang keluar dari zona aman, maka nanopartikel tersebut akan bereaksi melepas virus dan membuat mereka mati mendadak. Begini contohnya.
Rasmus pergi keluar bunker, hatinya hancur seolah ingin mati saja. Sekelompok orang yang menangkap Patrick menemukan lokasi Rasmus lalu membawanya ke markas. Sementara itu Simon yang diam-diam mengikuti Rasmus tahu kalau sang adik ditangkap. Pulang ke bunker, Simon mengajak teman-temannya untuk mengucapkan salam terakhir pada Beatrice. Biar bagaimanapun, gadis ini pernah mengisi hari-hari mereka dalam keadaan suka duka. Ain't no sunshine when she's away. Down anytime she goes away. Wonder if she'll sing or home anytime she goes away. Martin dan kawan-kawan bergerak ke markas musuh. Satu penjaga dibekuk. Martin mengambil HT milik penjaga lalu menghubungi komandannya. "Bebaskan teman-temanku," ucap Martin. Kemudian si penjaga dibawa ke bunker. Setibanya mereka di bunker, penjaga markas musuh mengungkapkan hal yang luar biasa. Rasmus kebal terhadap virus. Keesokan paginya, proses penukaran sandera berlangsung di tengah hutan. Anggota musuh ditukar dengan Rasmus. Proses penukaran ini sempat dihiasi aksi tegang. Sampai akhirnya pihak dari musuh pun menyerah. I'm gonna count to 3. No, no, no! Okay. Go on. Rasmus kesal kepada Simon karena dia tidak ingin dibebaskan. Satu-satunya keinginan Rasmus adalah mati. Ya, dia sudah tidak mau hidup lagi semenjak Beatrice tewas. Akhirnya Rasmus pun bertindak nekat. Rasmus. Rasmus. It's him. Ivan. He's the one. Martin menemui Patrick, ya pemuda ini juga dibebaskan dan Martin sudah memaafkannya. Setelah itu mereka semua akan dibawa ke Apollon. Darah Rasmus sangat penting untuk bahan dasar pembuatan vaksin. Begitu semuanya pergi, penjaga yang sebelumnya ditawan mendadak tewas. Di perjalanan, Simon kembali teringat dengan ucapan ayahnya, "Jagalah Rasmus baik-baik, jangan sampai dia terluka. Adikmu adalah kunci dari semua ini." Tenang Simon, sekarang barulah Simon tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya beberapa tahun silam. Sampai di markas Apollon, Simon dan Rasmus dipersilakan masuk. Di dalam, mereka akhirnya bertemu dengan sang ayah, Frederick. Just come with me. Rasmus! Nothing's gonna happen to him. Dad. Nothing's gonna happen to him. Simon bicara dengan ayahnya, "Kemana saja kau selama ini? 6 tahun aku dan Rasmus menunggumu," ucap Simon dengan nada kecewa. Tidak banyak yang bisa dijelaskan oleh Frederick terkait pertanyaan putrinya tersebut. Sementara itu, Jan rupanya sudah lebih dulu ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang mereka semua kembali berkumpul. Di ruang medis, Rasmus melawan ketika diperiksa. Satu orang terluka akibat terkena gigi Rasmus. Hey, can I get a little help here? Sampai detik ini kita sama-sama belum mengetahui apakah Frederick penjahat atau pahlawan. Malam harinya di markas Apollon, Frederick dengan sangat buas menghabisi rekannya. Kemudian ia masuk ke ruang medis dan membebas tugaskan rekannya yang lain. Setelah itu Frederick langsung mengambil sampel air liur Rasmus dan memeriksanya.
Belum ada penjelasan apakah Rasmus kebal atau tidak, namun yang pasti setelah sampel liur diambil, sirine emergency menyala, tanda markas Apollon sudah tidak steril dari virus. What's happening? Lockdown initiated. Warning, Contamination. Warning. Simon tidak sengaja mendengar percakapan sang ayah dengan rekan atau bosnya. Menurut Frederick, virus ini sudah bermutasi. Meski Rasmus tidak tertular, namun dia bisa menularkan untuk orang lain. Pembuatan vaksin memang bisa dilakukan, namun sepertinya Rasmus akan jadi tumbal jika proyek ini diteruskan. Sebagai ayah, tentu saja Frederick tidak mau kehilangan putranya. Simon mengajak ayahnya bicara empat mata. Menurut pengakuan Frederick, dia bisa saja menyembuhkan Rasmus dan semua orang, namun sayangnya tidak cukup waktu. Simon yang mulai panik langsung pergi dan menemui Rasmus. Sementara itu, situasi di dalam bunker semakin tidak terkendali. Pintu bunker terkunci otomatis. Martin dan kawan-kawan sedang berusaha membuka pintu dengan cara darurat. Simon menemui adiknya, menyuruhnya mengenakan pakaian pelindung agar bisa dibawa dengan aman dari sini. Singkat cerita, setelah mereka semua keluar, Frederick menghadang langkah mereka, bahkan kacaunya pria tua ini sempat melepaskan tembakan. Rasmus, Dad. you can't do this. you don't know what I can do. Absolutely no idea. I'm sorry. Simon dan kawan-kawan berhasil kabur menggunakan mobil. Ini belum berakhir karena mereka berada di perbatasan. Sampai di perbatasan, Thomas yang kebetulan berjaga di sini memberitahu tidak ada yang bisa melewati perbatasan. Apakah di leher kalian terasa nyeri? Jika iya, itu tandanya kalian tidak akan bisa kemana-mana. But the capsules will still be there. Martin mengalah, dia menyuruh Simon dan adiknya pergi melewati perbatasan, sementara Martin dan teman-teman lainnya tetap tinggal di sini. Aksi ini sempat alot karena Simon tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Alhasil, Yes, I can't. Yes, you can. Without you. Come on, Just go. You have to. sementara itu, para petinggi Apollon dapat kabar kalau subjek vaksin mereka kabur dari bunker. Pria yang merupakan bos besar Apollon ini memerintahkan anak buahnya untuk mencari subjek yang kabur dan mengurung Frederick agar tidak bisa kemana-mana. Perlu kalian ketahui, indikasi sementara virus diciptakan sebagai senjata biokimia untuk keperluan militer. Namun, siapa sangka semuanya jadi kacau begini. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!